Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supayadi, NIM 201222102. Saya selaku moderator dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan terlebih dulu tentang materi yang kami bahas adalah anggaran modal. Yang pertama yang saya hormati selaku dosen pengampu Bapak Ropal Torres SEMSI. Di sini kita mulai. Anggota kelompok 3 yaitu ada 9, yaitu ada Ayu Riza Umami, Dio Dapin, Samsia Yunita, Resti Yuliana, Evan Dwi Saputra, Monika Nadia Julian, Ari Mulyadi, Inna Pemata Ayu. Di sini kita akan melanjutkan pemaparan materi pendahuluan. Pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Ayu Riza Umami. Kepada Ayu kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Riza Umami, NIM 201222103. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi bab 1, yaitu pendahuluan. Apa sih penganggaran modal? Penganggaran modal adalah istilah yang sering kita dengar pada saat berhubungan dengan uang. Tapi, seringkali istilah penganggaran modal disalah tafsirkan sebagai alat untuk menghitung keuntungan saja. Padahal, penganggaran modal bukan hanya sekedar itu saja. Maka dari itu, kita harus memahami betul pengertian dari penganggaran modal, agar penafsiran tidak hanya terbatas pada mencari keuntungan saja, tetapi melakukan keputusan investasi yang akan berdampak bagus pada jangka panjang maupun jangka pendek bagi perusahaan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Dio David. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Dio David. Di bab 2 ini pembahasan tentang capital budgeting atau penganggaran modal. Penganggaran modal atau capital budgeting, istilah penganggaran modal digunakan untuk melukiskan tindakan perencanaan dan pembelanjaan pengeluaran modal, seperti untuk pembelian equipment baru, untuk memperkenalkan produk baru, dan untuk memodernisasi fasilitas pabrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsia Yunita. Saya akan melanjutkan presentasi dari Dio David. Resiko penganggaran modal. Pada dasarnya, ada dua metode untuk memasukkan pertimbangan resiko ke dalam keputusan penganggaran modal, yaitu satu, metode certainly. Konsep certainly equivalent adalah merubah sesuatu yang tidak pasti menjadi sesuatu yang pasti. Pada umumnya, metode ini semakin tinggi risiko, maka semakin kecil certainly equivalent-nya. Metode ini memasukkan unsur risiko pada arus kas proyek dan tidak pada tingkat diskonto. 2. Metode risk adjust discount rate. Metode ini memasukkan unsur risiko ke dalam discount rate. Menurut metode ini, untuk menghitung NPV suatu proyek, kita tetap menggunakan arus kas yang diharapkan. Arus kas yang diharapkan ini lalu didiskontokan dengan diskon rate yang sudah disesuaikan dengan risiko proyek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Yuliana. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Samsia Yunita. Dalam kesempatan ini saya menjelaskan poin 2.3 yaitu keseluruhan peranan capital budgeting, yang dimana pentingnya penganggaran modal. Di sini terdapat ada 6 pentingnya penganggaran modal. Yang pertama, itu ada dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu panjang. Yang kedua, investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan datang. Yang ketiga, pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar. Yang keempat, kesalahan dalam pengambilan keputusan pengeluaran modal tersebut akan berakibat panjang dan sulit diperbaiki. Dan yang kelima, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Dan yang terakhir itu pengeluaran modal sangatlah penting. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Dwi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi proyek.
Klasifikasi proyek ini ada beberapa bagian. Untuk yang pertama, replacement perawatan bisnis. Yang kedua, replacement pengurangan biaya. Yang ketiga, ekspansi produk atau pasar yang sudah ada. Yang keempat, ekspansi ke produk atau pasar yang baru. Yang kelima, proyek keamanan atau lingkungan. Yang keenam, penelitian atau pengembangan. Yang ketujuh, kontrak-kontrak jangka panjang, dan lain-lain. Untuk tahapan penganggaran modal, yang pertama ada 6 hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, biaya proyek harus ditentukan. Yang kedua, manajemen harus diperkirakan aliran kasnya. Yang ketiga, risiko aliran kas yang harus diketahui. Yang keempat, mengetahui risiko dari proyek. Kelima, menggunakan nilai waktu uang. Yang keenam atau yang terakhir, nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Nadia. Di sini saya akan melanjutkan materi yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu metode keputusan penganggaran modal. A. Playback periode. Jangka waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali jumlah modal yang ditanam. Semakin cepat modal dapat diperoleh kembali, berarti semakin kecil resiko yang harus diambil atau dihadapi. Atau periode waktu yang menunjukkan berapa lama dana yang diinvestasikan akan bisa kembali. Rumus payback periode sama dengan jumlah investasi, yaitu setahun dibagi dengan proses. Jika payback periode besar dari umur ekonomis, investasi ditolak. Jika payback periode kurang dari umur ekonomis, investasi diterima. B. Net present value atau NPV. Metode penilaian investasi yang menggunakan diskon cash flow atau mempertimbangkan nilai waktu uang pada aliran kas yang terjadi sekarang dengan arus kas keluar yang akan diterima pada masa yang akan datang. Rumus NPV sama dengan PVNCF dikali PVNOL. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman kita, si internal rate of return. Tingkat pengembalian yang dihasilkan atas suatu investasi atau discount rate yang menunjukkan present flow cash flow sama dengan present flow outlay IRR yang didapat dibandingkan dengan biaya modal yang ditanggung perusahaan. Rumus P2 minus P1 IRR sama dengan P1 minus C1 C2 C1, di mana P sama dengan discount rate, sedangkan C sama dengan NVF. Jika IRR lebih besar dibandingkan P1, investasi akan diterima. Dan jika sebaliknya IRR lebih kecil P1, investasinya akan ditolak. Sekian, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Permata Ayu. Baiklah, saya akan menyambung dari presentasi dari Kak Arif Mulyadi. D. Profitabilitas Index membagi nilai antara sekarang arus kas masuk yang akan datang diterima di waktu yang akan datang dengan arus kas luar. Rumus Profitabilitas Index P produk V output. Jika P1 lebih 1 investasi diterima, jika V1 kurang 1 investasi ditolak. Sekian itu dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah materi yang telah rekan-rekan saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Dari pembahasan rekan-rekan saya, penganggaran modal sangatlah penting dalam menentukan alur kas investasi, penanaman saham, di mana bila diperhitungkan atau keputusan untuk pengambilan penganggaran modal tepat,
maka keuntungan bagi perusahaan akan meningkat sesuai dengan perhitungan perusahaan tersebut. Dan sangatlah penting bagi manajer keuangan untuk sangat berhati-hati terutama dalam mengambil keputusan dengan keadaan keuangan suatu perusahaan. Terima kasih, itulah penjelasan dari materi kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.